Jadi apapun masalah hidup kita ya bertanya pada diri ya. Itu aja sih. Kalau yang saya jalani selama ini, hati saya tenang. Oh, berarti ini ujian. Berarti saya mau diangkat derajatnya oleh Allah. Berarti saya mau naik lagi makomnya. Kehidupan saya akan lebih baik lagi segala macam ya. Istilahnya naik kelas. Nah, itu kita nggak lama itu sebenarnya. Habis itu ketika datang masalah susah kita, nggak menerima kita, ngeluh kita, pasti ada yang salah dengan diri kita. Introspeksi, bisa jadi teguran Allah ya kan, atas kesalahan kita di masa lalu. Nah, sekarang Allah tunjukkan letak salah kita. Maka ketika kamu tidak merenungi, kamu tidak mengakui salahmu, maka itu masalah akan berkepanjangan. Capek kita dibuatnya, mengeluh kita dibuatnya, menderita kita dibuatnya. Nah, jadi cepat dan lambatnya kita keluar dari masalah itu tergantung seberapa cepat kita sadar. Ya, kalau kamu cepat sadar, cepat mohon ampun akan kesalahan diri, masalah itu akan terselesaikan secepatnya. Ya, jadi gitu aja. Apapun, ekonomi, rumah tangga, penyakit, anak istri, masalah apa, semua masalah, ya tinggal kita lihat aja. Ya benar, makanya lebih terbuka gitu. Memang semua nggak semua masalah itu datang karena diri kita ya. Kadang kita nggak ingin punya masalah, datang masalah itu ya. Bisa jadi, bang aku nggak salah disalah-salahin orang, aku namaku baik kok difitnah orang, bisa. Ya tergantung diri kita. Makanya kita rumusnya di situ aja. Ini ujian kah? Ini azab kah? Tanya hatimu. Bagaimana hati kita ya? Renungi. Kalau kita bisa merenungi itu enak. Jadi kita ya lebih banyak introspeksi diri aja lah. Allahu Akbar. Dan itu akan berulang ya. Jangan dianggap selesai. Namanya tingkatan itu kan ada. Kenapa Allah memberi kiasan langit itu bertingkat-tingkat ya? Ya begitu juga kehidupan, begitu juga makom kita, keimanan kita, begitu juga derajat kita di sisi Allah, di sisi Tuhan ya. Bang aku kemarin ada masalah, selesai bang, besok ada lagi ya kan. Nah tinggal kita renungi aja nih, ujian kah atau azab. Makanya banyak orang susah berkepanjangan, susah terus hidupnya. Kenapa hidupnya susah, menderita, nggak bisa bahagia seperti orang lain ya? Karena dia nggak sadar akan kesalahan dirinya. Itu aja sebenarnya. Apa yang dia cari? Solusi. Apa yang dia cari? Jalan keluar. Capek lah kalau begitu. Lebih enak ketika masalah datang dan hatimu susah, tanya ke dalam diri, apa yang salah ya? Ya Allah, apa aku ada salah ya Allah? Mungkin aku nggak sadar aku ada salah. Tunjukkan salahku ya Allah. Coba minta sama Allah. Akan dikasih lihat kayak nonton film layar tancap kita itu. Kayak ada proyektor itu, diputar ulang film-film di masa lalu ya, apa yang kita udah perbuat. Ya, bagi orang-orang bertobat itu biasanya dikasih lihat salahnya. Ini yang kau lakukan dulu. Ini kesalahanmu dulu. Akhirnya menangis kita kan. Sadar kita kesalahan kita, ya sudah, tinggal minta ampun aja. Allah hanya ingin itu aja sebenarnya. Kau mohon ampun, kau sadar kau salah, udah selesai itu. Tapi kalau nggak sadar bertahun, ya bisa puluhan tahun kau menderita kalau nggak sadar. Adanya ujian itu hasil dari pembelajaran sebelumnya, benar. Makanya dibedakan antara ujian dan azab. Kalau ujian sih biasanya nggak lama, nggak susah. Tapi kalau azab susah kita. Itu dari perbuatan kita di masa lalu biasanya.
Jadi silakan kita tanya ke dalam diri, sudahkah kamu bahagia, sudahkah kamu happy, sudahkah kamu hidup ini menerima, atau masih banyak ambisi, masih banyak keinginan yang belum tercapai. Bisa jadi itu yang menyiksa diri kita sendiri. Ini belum dapat, susah. Keinginan ini belum tercapai, susah. Ambisi kita belum terpenuhi, susah. Ya udah, kesalahanmu itu. Hehehe, saya udah ngalami itu bang tentang tobat. Nah iya, bagi yang sudah pernah mengalami akan paham yang saya bilang tadi. Ya, ya Allah, perasaan aku nggak ada salah ya Allah, tapi kok ujianmu berat sekali ya Allah. Apa sih salahku ya Allah? Kok segininya engkau uji aku? Ya, bertanya-tanya kita kan. Akhirnya dikasih lihat sama Allah itu kayak nonton film itu ya. Ini salahmu, ini salahmu, ini salahmu. Wah, menangis kita. Menjerit, batin ini menjerit rasanya. Cuman di zohir nggak bisa teriak, di batin ini menjerit rasanya kan. Ya Allah, nggak sadar aku salahnya. Baru sekarang kau tunjukkan salahku ya Allah. Udah tobat. Ya, apa cirinya bang tobat kita diterima Allah? Engkau minta ampun kepada Allah dan engkau tak mengulangi lagi. Selanjutnya hatimu tenang. Walaupun masalah itu belum selesai. Ya, bang aku masalah. Misalnya kita dikejar rentenir ya, utang ya. Belum lunas utangku bang, tapi hatiku tenang. Setelah aku mohon ampun kepada Allah, ya berarti gak ada masalah. Tobatmu sudah diterima. Dan itu sebagai apa ya? Sebagai bisikan Allah bahwa utangmu akan lunas nanti dengan caraku ya. Makanya baca hati kita itu. Apapun kejadian dalam hidup, baca hati. Di situ ada jawaban semua. Kau susah apa tenang? Ya. Kalau kita tuh tenang, nyaman, ya sudah aman. Ya. Tapi di sebalik ketenangan juga ada godaan. Apa bang godaannya bang? Ketika engkau gak ada masalah, hidupmu semakin tenang, semakin nyaman. Gak ada lagi guncangan hidup. Gak ada lagi ujian. Rasa butuh kepada Allah itu berkurang. Ya. Di sini kita nanti akan dibanting lagi tuh. Makanya saya bilang tadi berulang. Akhirnya kita ngemis lagi sama Allah, memohon lagi sama Allah, minta lagi sama Allah. Oh kau gak dikasih masalah, gak ada kau sapa aku, gak ada kau ngomong sama aku, gak ada kau curhat sama aku, gak ada kau minta sama aku, gak ada kau butuh aku. Nah, aku kasih kau lagi sedikit masalah. Akhirnya merengek lagi kita sama Allah. Berulang-ulang itu begitu. Ya, makanya ketika engkau lagi susah, dekatlah kepada Allah. Dan ketika engkau lagi senang, jangan kepedean. Banyak manusia ini ketika hidupnya senang, nyaman, aman, nah itu kepedean ya. Rasa butuhnya itu berkurang ya. Dan ketika rasa butuh berkurang, engkau akan dipanggil lagi dengan cara yang gak enak. Ya. Yang bagi yang mengalami pasti paham ini cerita saya ini. Ya kan? Makanya kan beda kan? Bang dulu bang ketika aku dikasih masalah bang, dekat aku sama Allah. Tiap hari aku berdoa sama Allah. Aku jalankan sholat 5 waktu zikir. Aku berharap keluar dari masalah. Aku jalankan semua ibadah ya. Tapi besok kau sudah gak ada masalah, gak ada lagi kau butuh Tuhan. Nah di situ yang bahaya. Jadi goyang bahaya, aman pun bahaya, tenang pun bahaya. Jadi jangan nyaman kita. Samalah seperti kita di dalam zikir nafas. Bang, aku dalam DN aku rasakan tenang. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika engkau terlalu nyaman dengan ketenangan, engkau akan ketidur, hilang kesadaranmu. Ya, itu kan sensasi dalam zikir nafas. Begitu juga dalam kehidupan. Tenang hidupmu kan? Uang enak, kerjaan lancar, rezeki aman, anak istri sehat-sehat, gak ada masalah hidup. Ya, nyaman kau bilang. Ya, ketika rasa nyaman itu sudah terlalu enak, hilang kesadaran.
Nah, di situ Allah akan guncang lagi. Ya. Jadi tetap waspada. Tetap kita gimana ya? Jadikanlah Allah itu tempat curhat kita, ya kan? Ya Allah, Engkau memberikan kenikmatan, kenyamanan, kecukupan. Aku syukur ya Allah. Semua darimu ya Allah. Bagaimana cara aku mensyukuri nikmat ini ya Allah? Ajarkan aku ya Allah. Seperti apa aku bersyukur yang benar ya Allah? Nah, minta Allah yang ajarkan. Nanti Allah akan ajarkan. Oh, cara bersyukurmu harus begini, harus begitu. Jadi ketika engkau di posisi senang, nyaman, engkau gak lupa. Mudah-mudahan terpahamkan ya. Paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah yang menjadikan malam agar kamu beristirahat padanya. Coba dikupas, Bang Mensen. Mantap tuh ayatnya. Allah lah yang menjadikan malam agar kamu beristirahat ya. Dijadikan malam untukmu, untuk kamu beristirahat. Begitu juga dalam kehidupan. Dijadikan gelap hidupmu, ya jangan berusaha, beristirahatlah. Maknanya berserah, jangan lagi mengakal-ngakali biar dapat jalan keluar. Ya. Ini ayat ini mantap ini. Saya dapat waktu saya lagi dibanting itu. Capek usaha sana sini. Ya Allah, apa pesan untukku ya Allah? Saya buka Al-Quran secara acak. Jumpa ayat ini kan. Aku gak ngerti ya Allah, kenapa engkau tunjukkan ayat ini ya Allah. Nah, itu diterjemahkan sama Allah. Begitu juga dalam hidupmu. Hidupmu lagi gelap kan. Gak ada cahaya aku kan. Coba kita berjalan, berusaha di malam yang gelap, nggak ada cahaya. Apa yang terjadi? Bisa tersandung kita, bisa masuk lubang kita, bisa terjatuh kita. Jadi tunggu aja cahayanya. Ya, begitu juga dalam hidup. Dikasih masalah, gelap hidup kita kan bang. Dunia ini gelap kali bang. Aku dibanting tiap hari, masalah, nggak ada setitik cahaya, nggak ada jalan keluar. Cahaya itu jalan keluar maknanya. Ya di situ bukan waktu untuk berusaha, tapi disitulah waktu untuk berserah. Ya udah berserah pada Allah. Hilangkan segala upaya, daya dan upaya kita kan. Ya Allah, memang aku nggak bisa, aku nggak mampu. Saat ini aku serahkan hidupku padamu ya Allah. Ya, Engkaulah yang bisa memberi jalan keluar dari segala masalah hidupku ya Allah. Nah, Allah senang itu kita mengakui Dialah yang Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Banyak manusia mengaku Tuhan, masih bisa diakal-akalin. Allah hanya ingin aku loh yang Tuhan, bukan kamu. Ya, ini bagi yang mengalami ini dahsyat nih ayat ini. Kalau dia paham ya.